الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ayol ikhwah a'azanillah wa yakum, bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita terus senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat wal afiyah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang dia mengatakan bahwa, Ustaz, saya mah kayaknya udah terlambat ya, mau belajar menihara rese. Ya, maka lihat bagaimana pesan-pesan para ulama yang memberikan motivasi yang sangat besar kepada kita, yaitu diantaranya adalah perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu di kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, ya, beliau mengatakan qila li Ahmad, jadi dikatakan kepada Al-Imam Ahmad, ila mata tatlubul ilm, sampai kapan, ya, sampai kapan kamu menuntut ilmu? Kenapa? Karena Al-Imam Ahmad adalah seorang ulama yang sangat besar, ya, bahkan di dalam bidang ilmu fikihnya saja beliau menjadi bahan apa? Rujukan. Ya, rujukan itu sandaran. Ya, ketika misalkan kenapa kok kamu mah tahiyate ya utek-utekan, nah itu kan namanya apa? Pendapat. Ya,
Seperti itu. Ada yang ketika sujud yang mendahulukan telapak tangan, ada yang lutut terlebih dahulu. Nah, maka ini perselisihan pendapat dari para ulama. Seperti itu. Nah, kamu itu sudah apa? Sudah menjadi orang yang alim. Tapi kenapa Imam Ahmad masih belajar? Apa yang beliau jawab? Beliau mengatakan minal mahbarah ilal maqbarah. Ya, dari mulai tempat seseorang itu bisa menulis, ya, dari tinta sampai dia masuk ke liang lahat. Ya. Nah, di sini menuntut ilmu itu tidak dibatasi usia atau waktu, Pak. Ya. Maka keliru kalau misalkan saya udah usia segini saya nggak bisa menerima lagi pelajaran. Siapa bilang? Ya, yang memberi semua itu siapa? Allah, bukan kita. Begitu. Maka selama hayat masih di kandung badan, seorang mukmin tetap berkewajiban untuk mencari ilmu. Begitu. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Apa kata beliau? Man lam yata'allam fi sigharihi falyata'allam fi kibari. Nah, ini Masya Allah. Ya. Barang siapa yang tidak sempat belajar di masa mudanya. Nah, kalau misalkan bapak-bapak ya belum sempat belajar di masa muda, maka apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim? Falyata'allam fi kibari. Maka hendaklah dia belajar di masa apa? Di masa tuanya. Fal ilmu la yadhi'u man talabahu. Ilmu itu tidak akan hilang dari orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Ya, di sini menunjukkan bahwa apa? Bahwa kalau kita ingin ilmu itu tetap ada dalam diri kita, maka bersungguh-sungguhlah. Ya, harus apa? Bersungguh-sungguh. Saya ulangi, barang siapa yang tidak sempat belajar di masa mudanya, hendaklah ia belajar di masa tuanya. Begitu. Ini di masa muda sudah nggak belajar, di masa tua nggak belajar. Inilah yang dikatakan apa? Terlambat. Ketika sudah menjelang yang namanya kematian, baru dia sadar. Ya. Fal ilmu la yadhi'u man talabahu. Ilmu itu tidak akan hilang dari orang-orang yang apa? Orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Begitu. Nah, maka maknanya apa? Allah tidak menilai kapan seseorang itu mulai belajar. Ya, tetapi apa? Tetapi Allah menilai kesungguhan dan keikhlasan di dalam mencari ilmu. Ini perkataan yang kedua. Kemudian perkataan yang ketiga, perkataan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Beliau mengatakan la yazalur rajul aliman ma talabal ilm. Seseorang akan terus berilmu, lihat, seseorang akan terus dikatakan dia berilmu, dia memiliki ilmu. Tatkala kapan? Ma talabal ilm, ya. Tatkala atau selama dia masih mencari ilmu. Berarti kebalikannya, orang yang dia tidak tidak mencari ilmu, berarti orang tersebut pada hakikatnya tidak memiliki ilmu. Ya, seperti itu. Fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahila. Jika ia merasa sudah cukup tahu, maka sebenarnya dia itu adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Ya. Nggak ada manusia yang merasa sudah mengetahui seluruh ilmu, tidak ada. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah ya kalian diberikan ilmu kecuali apa? Sedikit. Sedikit. Ya, maka ya, maksud dari perkataan Imam Malik bin Anas ini menunjukkan bahwa apa? Ilmu adalah perjalanan seumur hidup. Bukan apa? Perjalanan ketika kita tidak paham terhadap ilmu, kita berhenti. Lah, bukan itu.
Jadi ilmu itu adalah apa? Perjalanan seumur hidup. Siapa yang berhenti belajar karena merasa sudah cukup, maka itu adalah awal kebodohan. Lawannya orang yang berilmu adalah apa? Kebodohan. Ya, seperti itu. Kemudian perkataan berikutnya, perkataan Al-Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan apa? Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, la yazalul alim yata'allamu hatta yamut. Seorang alim, ya, seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib, seorang ajengan, itu dia akan terus belajar sampai ia meninggal dunia. Seorang alim saja dia belajar sampai meninggal dunia, sebagaimana tadi kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Bagaimana dengan orang yang tidak alim? Bagaimana dengan orang yang tidak disibukkan hidupnya untuk apa? Untuk ilmu. Bahkan sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan hayatuna kulluha talabul ilm. Hidup kita ini Pak, seluruhnya adalah untuk belajar ilmu agama. Gitu. Maka makna dari perkataan Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, belajar adalah tanda kehidupan hati. Belajar adalah tanda kehidupan hati. Jika hati berhenti mencari ilmu, bagaimana nasibnya? Berarti hatinya mulai mati, bukan redup lagi, tapi sudah mati. Coba bayangkan Pak, seseorang hidup di dunia sampai wafatnya dia tidak pernah menuntut ilmu. Betapa kerasnya hati seorang tersebut. Ya, maka hati-hati. Kita belajar harus terus, karena itu merupakan apa? Tanda kehidupan hati. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau juga menyebutkan di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Kata beliau apa? Utlubil ilma talaban la yudhirru bil ibadah. Tuntutlah ilmu dengan cara yang tidak merusak ibadahmu. Wa'budillah ibadatan la tudhirru bi talabil ilm. Dan beribadahlah kepada Allah dengan cara yang tidak menghalangimu dari menuntut ilmu. Ya. Maka di sini maksudnya adalah apa? Ilmu dan ibadah itu berjalan seiring. Tidak mungkin seseorang beribadah dia tanpa ilmu, tidak. Ya, jangan sampai kita seperti orang Yahudi dan Nasrani. Harus dua-duanya berjalan seiring. Walaupun seseorang itu sudah tua, ya, menuntut ilmu tetap bagian dari ibadah. Seseorang ketika dia sudah meninggal dunia, maka terputuslah dari melaksanakan ibadah. Maka ketika dia sudah meninggal dunia juga, maka terputuslah dia untuk menuntut ilmu. Karena nggak ada lagi kesempatan kita untuk beramal soleh. Ya, seperti itu. Kemudian perkataan berikutnya adalah perkataan Al-Imam, ya, Imam Syihab Az-Zuhri. Kata beliau, yang disebutkan di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syihab Az-Zuhri beliau mengatakan, man talabal ilma saghiran nafa'ahu Allahu bihi kabiran. Barang siapa yang mencari ilmu sejak kecil, maka apa? Allah akan beri dia manfaat di masa dewasanya. Ya, lihat orang-orang terdahulu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Di usia 10 tahun beliau hafal kitab gurunya, yaitu Imam Malik, kitab Al-Muwatta. Di umur 10 tahun, hadis, Masya Allah, ya, hafal 10 tahun. Di umur 20 tahun beliau sudah bisa memberikan apa? Fatwa, ceramah. Dari mulai usia yang muda sampai yang tua,
bertanya tentang permasalahan agama kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita penganutnya madhab Asy-Syafi'i, kenapa kita tidak mengikuti bagaimana semangatnya beliau di dalam belajar? Maka kecintaan tersebut harus mengikuti bagaimana beliau di dalam belajar. Ya, seperti itu. Nah, makanya anak-anak harus apa, Pak? Harus dibiasakan belajar ilmu agama di masa kecil. Ini jangan sampai ketika ketika umpamanya di sini ya, di Muhammad Nasir ada pengajian buat anak-anak juga, ya. Lalu apa? Nggak sabar. Asante nggak ada perubahan, gitu kan? Ya kalau nggak ada perubahan, lihat dari sisi mana nggak ada perubahannya, gitu. Bagaimana keadaan di rumahnya? Ya, karena kalau hanya mencukupkan ngajinya di di tempat ngaji saja, itu tidak akan cukup. Begitu. Maka yang namanya belajar ilmu itu harus mau berproses. Nggak ada orang yang belajar ilmu itu instan. Penyakit, Pak. Mie instan. Penyakit enggak? Ada yang mengatakan bahwa mie instan itu tidak penyakit? Ada? Tidak ada. Begitupun dengan belajar secara instan, pengen cepat bisa, itu adalah sebuah penyakit, nggak akan bisa. Ya, tidak akan apa? Tidak akan bisa. Seperti itu. Kemudian kata beliau apa? Wa man talabahu kabiran nafa'ahu Allahu bihi fi akhiratih. Ya. Jadi kata beliau, barang siapa yang mencari ilmu di usia tua, maka Allah akan beri manfaat di akhiratnya. Coba bayangkan, Pak, siapa yang tidak mau ya diberikan apa? Manfaat di akhirat. Begitu. Ya, Bapak pernah dengar atau pernah mengucapkan mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Sok coba artinya apa itu? Artinya apa, Pak? Artinya aja, jangan tafsirnya. Wahai Rob kami, berikanlah kebaikan di dunia. Ari kebaikan di dunia teh naon, Pak? Bergelimang harta, banyaknya kendaraan yang mewah, boga istri 4 atau 5 gitu, kenging, kengingnya seperti itu. Punya anak yang banyak gitu, punya usaha sampai berpetak-petak banyak, barijeng temanfaat harta nage, tara diinfakkan sih soalnya. Seperti itu. Ya, gaji sampai triliunan umpamanya, ya. Sampai harga sendal, misalkan harga tas sampai puluhan juta, coba mau diinfakkan. Ya, apakah itu yang dinamakan dengan kebaikan dunia? Tidak. Apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala? Beliau mengatakan yang namanya kebaikan di dunia adalah apa? Al-ilmu wal ibadah. Sok siapa di antara kita yang punya harta berlimpah-limpah? Siapa yang punya kendaraan mewah? Bisa menyempatkan waktunya untuk ilmu dan ibadah? Masih ingat ibadah aja alhamdulillah. Tapi jarang ada orang yang apa? Yang dia bisa menyempatkan ibadah. Lihat bagaimana orang-orang yang hidup di kota. Subuh wae tos mangkat, Pak. Subuhnya di mana coba? Ya, segitu ada rest area disediakan. Ngapain? Cuma ngisi bensin, ke toilet, cari makanan, sholat nama hente. Musibah. Berarti tidak ada kebaikan di dunia. Begitu. Ini yang harus kita renungi. Ya, jangan tertipu dengan semua itu. Ketika seseorang dijauhkan dari apa? Dari ilmu dan ibadah, maka dia tidak mendapatkan kebaikan di dunia. Begitu. Maka bersyukur antara kita mencari dunia dengan kita mencari akhirat, itu dua-duanya dimudahkan oleh Allah. Begitu. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga apa? Meminta kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Buah dari ilmu dan ibadah, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah apa? Surga. Ya, surga. Yang kita kejar untuk hidup di dunia ini apa? Surga. Dan kunci surga itu mahal, Pak.
Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah yang mahal itu adalah surga. Gak ada orang yang pengen masuk surga leha-leha, gak ada. Ya. Kenapa ketika kita ingin memperjuangkan sesuatu yang kita cintai, kita bisa memperjuangkannya? Contoh seperti apa? Lihat tetangga punya mobil baru, terpicut kita. Terpicu pengen apa? Pengen punya mobil baru. Tetangga punya istri 2, pengen ikut nambah 2 umpamanya. Ya, seperti itu. Dan lain sebagainya contoh. Tapi apa? Tapi untuk untuk mempersiapkan kita masuk ke dalam surga, kenapa kita tidak berlomba-lomba? Ya. Azan ketika dipanggil, dikumandangkan, kita masih apa? Masih main HP umpamanya, masih ada di luar masjid, seperti itu. Ya, padahal Allah menyeru, memanggil kita. Ya. Jadi jangan apa? Jangan dikira bahwa surga itu didapatkan dengan apa? Dengan melak cangkeng, tidak. Ya. Tidak melaksanakan ibadah dan tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya, makanya ketika kita mencari ilmu di usia tua, maka harapan kita adalah apa? Kita bisa diberikan manfaat oleh Allah nanti di akhirat. Itu. Ya. Makanya baik muda maupun tua, semua penuntut ilmu itu akan mendapat pahala dan manfaat, Pak. Ketika Bapak belajar ilmu Al-Quran, belajar tentang ilmu apa umpamanya, yaitu berkaitan dengan ilmu agama, kemudian belum memahaminya, ingat di situ ada pahala, Pak. Ada pahala. Jangan sampai minder. Ya, ketika apa? Ketika kesulitan itu ada di hadapan kita, jangan. Ya, karena kita ini ingin pahala. Pahala apa? Pahala kemudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Maka yang muda mendapat manfaat di dunia dan yang tua mendapat pahala besar di akhirat. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam Madinah Al-Ilm yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, beliau yaitu Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang ingin keduanya juga, apa? Hendaklah dengan ilmu. Tuh, dunia dan akhirat itu harus dibarengi dengan ilmu. Tidak hanya dunia saja yang harus dengan ilmu. Ya, kita beribadah kepada Allah harus dengan ilmu. Kita mendidik anak juga harus dengan apa? Dengan ilmu. Kita mendidik istri dan juga masyarakat harus dengan apa? Dengan ilmu. Tidak bisa lepas dengan tanpa ilmu, tidak bisa. Seperti itu. Maka menuntut ilmu selalu bermanfaat kapanpun dimulai, baik di masa kecil, di masa dewasa, apalagi di masa tua. Ya. Kenapa? Karena seluruh kebaikan dunia dan akhirat itu bersumber dari ilmu. Ya, seperti itu. Maka ayolah wa'azanillahu ayyakum. Ya. Ada ungkapan para ulama salaf yang mengatakan, madamatir ruh fil jasad fatalabul ilmi la yatawaqqaf. Nah, ini Masya Allah. Selama ruh itu masih ada di dalam jasad, maka apa? Mencari ilmu itu tidak boleh terputus, tidak boleh berhenti selama ruh masih ada di dalam jasad. Nggak boleh berhenti, Pak. Harus terus. Ya. Jangan malu belajar walau sudah tua.
Jangan takut memulai walau baru mengenal agama, baru hijrah. Karena kenapa? Karena yang memulai langkah kecil hari ini bisa jadi menjadi ahli ilmu di sisi Allah kelak. Ya, banyak kisah-kisah para ulama yang mereka baru mengenal ilmu agama, ya. Kemudian apa? Kemudian menjadi orang yang berilmu. Lihat sahabat Abu Bakar. Ya. Apakah awalnya beliau seorang muslim? Umar seorang muslim bukan? Hah? Bukan. Tapi kenapa kok beliau bisa menjadi khalifah? Ya kan? Kenapa beliau bisa menjadi khalifah? Ya. Menjadi seorang pemimpin penggantinya Rasulullah SAW. Seperti itu. Allah angkat derajatnya dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Nah, makanya inilah yang harus kita perhatikan. Ya. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau ya sudah dewasa dan berumur saat masuk Islam. Namun semangatnya mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu sangat luar biasa. Beliau belajar surat Al-Baqarah, bayangkan Pak, belajar surat Al-Baqarah 12 tahun. Nah, Al-Baqarah hungkul eta teh Pak. Ya. Karena apa? Kenapa? Karena ingin mengamalkan setiap ayatnya dengan benar. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Belajar itu nggak boleh instan. Harus sabar. Ya. Kok mau lamun ustazna gering-geringan wae. Gitu. Ya. Padahal harusnya apa? Ilmu itu didatangi, bukan ahli ilmu yang mendatangi kita. Gitu. Sampai-sampai ada sebuah kisah yang luar biasa. Ya, ada seorang murid yang sampai dia datang ke rumah gurunya. Tidur, bahkan sampai ada yang tidur di kandang. Ya. Ketika di waktu subuh, ya, gurunya ingin keluar, maka apa? Maka beliau terbangun dan ikuti. Masya Allah, sampai seperti itu Pak. Coba siapa murid-murid seorang ustadz di zaman kita sekarang ini yang seperti itu? Kayaknya langka, tidak ada. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga bagaimana kisahnya Abu Hurairah, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan ilmu hadis. Ya, beliau baru masuk Islam 3 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Namun dalam waktu yang singkat itu beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan ilmu hadis, lebih dari 5.000 hadis. Ya, 3 tahun sebelum wafat. Berarti belajar sama Nabi berapa tahun? Ya berarti segitu kurang lebih. Orang baru masuk Islam, ya tidak? Hei. Ya. Tapi apa? Beliau memiliki hafalan hadis lebih dari 5.000 hadis. Semangat beliau dalam belajar menunjukkan bahwa waktu yang sedikit itu bisa menjadi sangat berkah jika diiringi dengan kesungguhan. Kalau ngajinya cuma seminggu sekali, hadirnya sebulan jadi sekali, ya ustadznya hadir, kitanya nggak hadir, gitu. Gimana mau bisa? Gitu. Ketika sudah diajarkan, kemudian tidak dipraktekkan di rumah, ya, tidak dipraktekkan ketika membaca Al-Quran, bagaimana mau bisa? Seperti itu. Jadi yang menentukan bisa tidaknya adalah diri kita. Selebihnya Allah yang akan menolong kita. Begitu. Seorang guru itu hanya sebagai jembatan saja. Ya. Nah, itu bagaimana semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Imam ya Al-Izz bin Abdissalam, ya, ini sultanul ulama, ya, sultan, Masya Allah, sultannya ulama. Beliau baru dikenal sebagai ulama besar itu setelah usia 60 tahun. Namun Allah memberkahi ilmunya
hingga menjadi salah satu mufti, itu orang yang berhak untuk mengeluarkan fatwa. Ya, mufti besar umat Islam di zamannya ketika itu. Ya. Nah, makanya kita harus benar-benar memiliki semangat yang tinggi. Ya, jangan sampai kita tidak memiliki semangat yang tinggi. Ya. Begitu. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau menasehati, madamatin nafas tatanaffasa fal babu maftuh. Ya, selama ruh masih bernafas, maka pintu ilmu dan taubat maftuh, masih terbuka. Fabda min haitsu ant, mulailah dari tempat engkau berada. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata terlambat untuk mulai. Allah melihat keikhlasan langkah pertama kita, bukan kapan engkau memulainya, bukan. Ya. Seperti itu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala juga menyebutkan, ya. Apa kata beliau? Man lam yadzuq dzullat ta'allum sa'atan. Barang siapa yang enggan menanggung lelahnya belajar cuma sesaat. Contoh misalkan di dia paling tebih di mana? Cidahu, ya. Kaunganten, apa namanya? Wanakerta atau Sukamandi itu. Ustaz dan paling jauh gitu kan. Ya, seperti itu. Capek di Wanakerta ka Subang lumayan itu kan, bari jeung uihna sok wengi wae itu kan. Ya. Ya mangga itu kan. Silahkan kalau tidak mau menanggung lelahnya belajar, cuma sesaat. Ya. Tapi kalau jalan-jalan weekend sampai nginep berjam-jam, perjalanan safar, biasa itu. Ini ke taman surga kok sulit, apalagi yang dekat nih. Itu. Apa kata beliau? Tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Ketika seseorang enggan menanggung lelahnya belajar hanya sesaat, maka siap-siap dia akan menanggung hinanya kebodohan sepanjang hayat. Sok pilih, bade jadi jalmi anu bodoh wae atau pengen berilmu. Itu. Tapi sepanjang hayat itu gimana, Pak? Bodoh sepanjang hayat itu gimana? Contoh umpamanya, mohon maaf, ada anak bertanya sama kita, Pak, Ma, iya kumaha bacana? Coba, ketika kita nggak bisa, apa jawabnya? Apakah kita akan mengarang indah? Apakah kita akan menjawab dengan kebodohan kita? Jangan. Apalagi berbicara tentang masalah ilmu agama. Tentang haid umpamanya, anak perempuan kita bertanya tentang haid. Ini kalau misalkan sudah 7 hari atau bahkan misalkan 14 hari, ini gimana? Ya, sholat enggak? Kan jadi permasalahan besar, Pak. Sampai ulama ada yang mempelajari darah haid itu sampai 60-70 tahun. Saking apa? Saking lumayan berat juga untuk Untuk mempelajari ilmu tersebut. Begitu. Ya. Ini luar biasa. Makanya lebih baik terlambat belajar daripada hidup panjang dalam kebodohan. Nah, gitu. Harus punya prinsip seperti itu. Ya. Misalkan ada teman yang merusak kita gitu umpamanya ya. Nanaonan sih diajar wae. Cik atuh hayu urang ieu refreshing heula. Ya. Katakan, saya pengen refreshingnya dengan Allah. Di mana emang? Di majelis ilmu. Oh gitu? Ya, coba aja silahkan duduk. Ya. Adakah orang yang segar badannya, fresh otaknya, ya, ketika di majelis ilmu? Ya, pasti itu akan ada ketenangan dalam hati kita. Makanya belajar meski di usia tua adalah tanda hidupnya hati. Masya Allah. Ya, hati Bapak ini masih hidup, Pak. Ya, kenapa? Karena masih diberikan kemudahan untuk belajar ilmu agama. Ya, lihat perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala.
Ya, beliau juga mengatakan apa? Mazalal abdu yatlubul ilma hatta yakuna aliman. Seorang hamba akan terus berilmu selama ia mencari ilmu. Ya, fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Jika ia merasa sudah tahu, sudah berilmu, maka ketahuilah dia itu adalah orang yang bodoh. Ya, makanya tidak ada akhir dalam belajar. Selama ya kita terus mencari ilmu, maka kita berada di jalan orang yang berakal. Begitu. Ya. Ini masih banyak ya kisah-kisah yang yang luar biasa tentang tentang tidak ada kata terlambat, ya. Tidak ada kata terlambat di dalam belajar. Ya. Baik Bapak-Bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ini, tolong dicatat Pak ya, di buku di buku fasaha tulisannya. Ya, jadi kalau di situ kan prakteknya A, I, U, A ya di bagian akhir. Kita karena sudah selesai dan kita belum evaluasi untuk tata cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Ya, ini dicatat biar nanti saya di pertemuan berikutnya saya tidak perlu mencatat lagi. Baik. Ini sebenarnya sudah ada di buku ya ketika kita belajar. Yang A gitu kan. Ah, seperti ini. Nanti kalau misalkan huruf ba, berarti gimana? Ini ya nggak usah diganti, huruf yang keduanya aja Pak. Ya, misalkan di sini huruf ba, ya ab, berarti di sini jadi sukun gitu kan, abba, abbaba, ibbiba, ubbiba. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti akan berurutan. Baik. Siapa yang mau duluan, Pak? Ada yang mau duluan? Ada yang udah siap? Saya aja hari apa ya? Hari Senin kalau nggak salah. Kemarin subuh itu dites kita, Pak. Ya, dites tentang pengucapan huruf hijaiyah. Kemudian menjelaskan ya tentang periwayatannya. Karena kenapa? Karena huruf hijaiyah saja itu ada sanad-sanadnya. Ya, begitu. Ada yang udah siapa? Zuki? Ya, silahkan.
Ah, ulang. Ar-roro. Terus irnya jangan tebal, jangan iru. Irriro. Ah, urri. Oh kan, hamzah ain ya. Itu harus dilatih kayak gitu. Terus dialirkan. Ala alla. Ya. Baik, ahsantum barakallahu fikum. Nanti tinggal tinggal ini ya, bisa menentukan mizan, timbangan. Jadi nanti antum kalau misalkan saya sebutkan makhraj huruf ini di mana, kemudian nanti sifatnya apa. Itu karena di sini penilaiannya gitu kan? Ya, ada tebal tipis, kemudian ada makhraj katanya kan, ada sifat, seperti itu. Ya, untuk bapak-bapak yang sudah hafal, alhamdulillah. Kalau yang belum hafal nanti bisa lihat buku ya, seperti itu. Baik, nanti habis Isya kita lanjutkan sedikit Pak ya, untuk kita baca seperti ini prakteknya. Ya, jadi ini kalau belum ditulis ya papan tulisnya dikedepankan lagi, gitu ya. Tapi kalau sudah nanti tinggal dilihat di catatannya masing-masing. Nanti kita praktekkan, saya contohkan, nanti Bapak latih di rumah ya cara pengucapan tersebut, dan ini saya rekam ya, nanti bisa bisa disimak lagi seperti itu. Baik, sampai di sini kita cukupkan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.